Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas tentang sidang BPUPKI yang pertama, di mana pada pertemuan kemarin kita bahas tentang pidato Profesor Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pada hari berikutnya, tanggal 30 Mei 1945, tampillah Supomo. Profesor Supomo menyampaikan pidatonya. Dalam pidato itu, Supomo menyampaikan dasar negara yang terdiri dari 5 dasar, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, tampillah Soekarno. Beliau menyampaikan rumusan dasar negara yang ia kemukakan, juga dengan 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhir masa sidang yang pertama, BPUPKI membentuk sebuah panitia yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 ini pada akhirnya dalam sidangnya yang kemudian disampaikan pada sidang BPUPKI tanggal 22 Juni 1945, kemudian menghasilkan rancangan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dasar negara itu dikenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Setelah selesai, BPUPKI melaksanakan tugas-tugasnya, maka akhirnya BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jadi setelah menyelesaikan tugasnya, setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbei Inkai. Jepang pada perang melawan Sekutu akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah Jepang mengalami kekalahan yang sangat beruntun, yaitu dengan dibom atomnya 2 kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Maka akhirnya golongan muda kemudian menginginkan kemerdekaan agar segera diproklamasikan secepatnya, tanpa harus menunggu
janji atau kemerdekaan itu pemberian dari Jepang. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Dengan demikian, secara de facto negara Indonesia telah sah dinyatakan sebagai negara baru, yaitu negara yang merdeka. Namun, secara de jure, secara hukum, negara Indonesia belum dikatakan berdiri karena negara Indonesia belum memiliki rumusan undang-undang dasar. Oleh karena itu, untuk melengkapi syarat berdirinya sebuah negara yang merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah anak-anak sekalian sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita lanjutkan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen perumus dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah nilai-nilai yang ada. Itulah nilai-nilai komitmen yang ada pada para pendiri bangsa ini. Nah, oleh karena itu saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Mengapa demikian? Karena negara kita sudah merdeka. Kita sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Kemudian dasar negara kita sudah punya. Oleh karena itu yang perlu ditekankan saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada bagaimana mengupayakan memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa. Karena hakikatnya generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Itulah anak sekalian materi kita kali ini. Saya akhiri dulu dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.